Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Amin. Dan aku juga pengen ngedoain dulu buat kalian yang mungkin masih memasuki masa-masa sulit dalam masalah perekonomian dan keuangan ya. Aku pengen ngedoain kalian segera bangkit dan kembali jaya dan bisa melunasi semua hutang-hutang kalian yang mungkin saat ini masih banyak ya. Amin. Jadi guys, hari ini masih banyak ya teman-teman kita yang kebingungan untuk melakukan pinjaman uang online di aplikasi UKU. Pinjaman uang online ya. Dan ini dari PT Teknologi Merlin Sejahtera. Dan buat kalian yang nanti mungkin pengen tanya-tanya tentang seputar masalah pinjaman uang online, nanti kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan usahakan untuk tidak nimbrung di komentar orang lain supaya kita nanti bisa dapat notif pemberitahuan untuk membalas komentar kalian dengan sesuai pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi ini dia UKU, kita langsung buka. Kebetulan aku udah download aplikasinya dan kita udah login. Jadi kita pengen ngasih tahu bagaimana sih cara meminjam uang di aplikasi UKU ini ya. Dan ini buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di video ini, di channel ini, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita seputar pinjaman uang online secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe di channel ini kalian akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Jadi oke, langsung aja. Ini di aplikasi UKU, nominal maksimal pinjamannya untuk di tahap awal ini nggak banyak sih ya, hanya sekitar 1 juta rupiah. Jadi hampir semua rata-rata pinjaman uang online itu untuk di tahap awal itu tidak langsung memberikan limit pinjaman itu besar ya. Bahkan ada yang dimulai dari Rp300.000, ada yang Rp500.000, dan di aplikasi UKU ini sampai dengan 1 juta rupiah. Dan di sini durasi pinjamannya memang cukup lama ya, sekitar 4 bulan ya, selama 120 hari. Dengan total pelunasannya di 1 juta rupiah. Jadi kalau kalian pinjam di aplikasi UKU ini 1 juta rupiah, nanti mereka hanya mencairkan uang sebesar Rp880.000. Jadi artinya mereka melakukan pemotongan atau biaya administrasi itu di awal ya. Mereka akan potong itu sekitar Rp120.000 untuk biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan aku pengen ngingatin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Karena konsekuensinya ketika kalian telat melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman uang online, sudah pasti kalian akan dikenakan denda dan bunganya. Jadi itu tadi guys, jadi kita pengen langsung aja. Dan beberapa teman-teman yang mungkin masih kepo ya, atau pengen tahu kenapa sih masih sering ditolak di semua aplikasi pinjaman uang online. Jadi aku pengen ngingetin dulu, salah satu syarat terpenting untuk melakukan pinjaman uang online itu adalah KTP kalian. Jadi yang belum punya KTP nggak bakalan bisa untuk melakukan pinjaman uang online ya. Karena syarat paling utama untuk melakukan pinjaman uang online itu kalian harus mempunyai KTP terlebih dahulu. Artinya sudah cukup dewasa, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus memiliki buku tabungan ya, buku rekening, karena semua aplikasi pinjaman uang online itu akan mentransfer ke rekening ketika persetujuan pinjaman kalian sudah disetujui. Jadi masih banyak pertanyaan yang masuk ke kita itu, apakah bisa bang nama peminjam pemohon berbeda dengan nama di rekening? Jawabannya tidak bisa ya. Nama peminjam atau pemohon harus sama dengan nama di rekening. Jadi kalau mungkin kalian belum punya buku tabungan ya, kalian silakan masukin dulu atau daftar dulu ya di bank-bank terdekat di kota Anda ya. Jadi nanti itu yang bisa kalian masukkan nomor rekeningnya yang harus sesuai dengan nama si peminjam dan KTP-nya. Itu yang kedua. Buat yang ketiga, kalian yang mungkin masih bingung untuk masalah NPWP ya. NPWP kalau di tahun 2020 ini hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu meminta foto NPWP ya dan nomor NPWP. Jadi aku saranin buat kalian yang mungkin masih pengen coba untuk melakukan pinjaman uang online itu, kalian harus punya NPWP. Karena hampir semua pinjaman uang online di tahun 2020 ini
meminta keterangan tentang NPWP. Nanti kalian bisa langsung urus saja di kota kalian, di kantor-kantor pajak terdekat di kota kalian. Dan yang keempat, aku pengen ngejelasin dulu buat kalian ya yang masih sering gagal untuk melakukan pinjaman uang online itu ya. Faktor keempat yang sering membuat kalian gagal itu adalah ketika kalian memasukkan informasi kontak darurat. Biasanya di aplikasi pinjaman uang online itu dimintai 2 kontak atau 3 kontak darurat ya. Jadi aku pengen ngasih tahu dulu kalian bagaimana teknik dan caranya supaya ini disetujui. Kalian harus informasikan dulu kepada nomor kontak darurat yang kalian masukkan. Jadi nanti ketika customer service dari aplikasi itu menelpon atau memintai keterangan tentang kalian, mereka bisa menjawab dengan tegas, tepat, dan benar. Sering terjadi penolakan itu ketika customer service dari aplikasi itu menelpon nomor kontak darurat yang kalian masukin. Mereka kebanyakan bingung karena memang nggak tahu atau mungkin takut terlibat terlalu jauh tentang pinjaman uang online ya. Jadi kalian harus konfirmasi dulu lah kepada nomor kontak darurat yang mungkin sudah kalian masukkan di kontak darurat. Dan yang kelima itu untuk aplikasi pinjaman uang online itu kalian ya harus minimal menghafal nomor NIK KTP. Nanti mereka ketika menginformasikan pinjaman itu mereka akan memintai keterangan nomor induk penduduk ya, nomor NIK itu. Jadi kalau kalian nggak hafal, kalian nanti boleh sering bawa-bawalah itu KTP-nya. Nanti ketika diminta informasi kalian bisa langsung sebutkan dari KTP tersebut. Jadi kalau kalian sudah hafal jadi lebih gampang ya kalau kalian hafal nomor induk KTP. Dan banyak pertanyaan yang masuk ke kita tentang konfirmasi melalui via telepon dari aplikasi pinjaman uang online ya. Jadi tidak semua pinjaman uang online itu menyetujui pinjaman kalian walaupun kalian sudah ditelepon. Mereka mungkin hanya mengkonfirmasi ya. Jadi ketika kalian mungkin dikonfirmasi dan kalian terlihat terbata-bata ketika menjawab semua pertanyaan itu, maka tim analisis kreditnya mungkin akan merasa ragu ya. Makanya kalian harus mantapkan dulu terlebih dahulu, misalnya menghafal nomor induk penduduk, nomor induk KTP ya kan, itu yang pertama. Dan yang kedua kelengkapan data-data yang dimintai. Dan yang ketiga itu nomor handphone kalian harus tetap aktif ketika kalian sedang mengajukan pinjaman uang online. Jadi ini kalau yang di aplikasi UKU cara peminjamannya cukup gampang ya. Ini limitnya dari 1 juta sampai dengan yang terendah itu 500.000 rupiah ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau untuk aplikasi pinjaman uang online itu bahkan ada yang dimulai dari 300.000 rupiah. Jadi kalau di UKU ini nominal maksimal pinjamannya itu 1 juta rupiah untuk di tahap awal. Dan untuk durasi pinjaman ini dimulai dari 90 hari, artinya 3 bulan ya. Ya kalau menurut aku UKU ini di samping limit awalnya ini lumayan gede ya, walaupun hanya 1 juta rupiah, tapi dia punya durasi pinjamannya yang cukup lama ya. Artinya ya kalau kalian belum bisa pastikan kapan kalian menerima gajian atau mungkin kalian punya rezeki, kalian bisa punya waktu yang banyak untuk mengumpulkan uang 1 juta rupiah. Jadi ini kalau 90 hari total yang kita terima itu setelah kita pinjam 1 juta itu 910.000. Jadi di awal itu UKU melakukan pemotongan sebesar 90.000 rupiah. Ya menurut aku sih ini cukup murah lah. Dan sejauh ini kita tahu UKU ini juga sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi aku nggak pengen nyobain yang banyak-banyak. Aku hanya ingin mempraktekkan kepada kalian bagaimana cara melakukan pinjaman uang online di aplikasi UKU ini tadi ya. Kita pengen di durasi pinjamannya 90 hari. Dan ini kita pengen kecilin dulu di 500.000 rupiah. Dan ini sudah tertera. Bahkan kalau kita pinjam 500.000 rupiah, total pelunasannya nanti 500.000, uang yang ditransferkan sebesar 455.000 rupiah. Jadi dipotong di awal itu sebesar 45.000 rupiah untuk biaya administrasi dan lain sebagainya lah. Di sini nanti ada perincian biayanya, kalian bisa langsung lihat-lihat dan tekan dulu ya di situ ya. Jadi ini kalian harus, ini dia, kita pengen ngecek limit dulu ya. Itu tadi limit tertingginya 1 juta rupiah. Dan di sini batas pinjamannya untuk di awal itu sebesar 1 juta rupiah ya.
Jadi kita pengen praktekin cara meminjam uangnya. Jadi kalian ini udah masuk, udah login, kalian tinggal pilih nominal pinjaman dan durasi pinjamannya kalian tetapkan kapan kalian benar-benar bisa untuk melakukan pembayaran. Jadi tinggal kalian klik ajukan sekarang. Jadi di sini mereka akan meminta data diri dan informasi pekerjaan serta informasi akun bank. Jadi ini tinggal memverifikasi ulang, tapi tidak aku lanjutkan, hanya sekedar memberitahukan bagaimana cara meminjamnya ya, karena kita tidak pengen pinjam uang lagi di aplikasi pinjaman uang online untuk saat ini ya. Nggak tahu kalau ke depannya. Nanti kalian boleh tanya-tanya lah untuk seputar pertanyaan di video ini, mungkin kita nanti akan bisa bantu jawab ya. Sekali lagi buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Sekali lagi aku pengen ngingatin buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Karena konsekuensinya ketika kalian telat dalam melakukan pembayaran, kalian harus membayar denda dan bunganya. Dan aku pengen anjurkan dulu ke kalian, ketika kalian bisa melakukan pinjaman uang online mungkin dengan orang lain yang mungkin tidak punya denda dan bunganya, mungkin ada lebih baiknya kalian harus ya lebih banyak berpikir dan bijaklah untuk memilih fintech yang sudah terdaftar di OJK dan yang lebih bunganya yang lebih rendah lah, karena beberapa pinjaman uang online saat ini sedang marak ditutup oleh pemerintah kita karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan. Jadi mungkin itu dulu yang mungkin aku bisa sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Dan mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.